Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin al musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa la'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin Amsyar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Abdullah Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, hadratil masyayikh fi jam'iyah Nahdlatul Ulama, tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih wa bi niyati syifa wad dawa li anfusina minal muslimat wa minal mu'minat wan nasi ajma'in. Syai'ul lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habibilana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqa wa wa'duka sidqa sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang materi kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 40. Surah Al-Baqarah ayat 40. Tafsir yang saya jadikan rujukan utamanya adalah tafsir Munir Marah Labid li Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila, ya Bani Israila, wahai Bani Israel, ay ya aulada Yaquba, ay ya aulada Yaquba, maksudnya wahai anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Wa hadza khitabun ma'a jama'atil yahudi alladzina kanu bil madinati min auladi Yaquba alaihi salamu fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khitabun, dan ini merupakan khitab ma'a jama'atil yahudi, bersama sekelompok orang-orang Yahudi, alladzina kanu bil madinati, yang mereka berada di kota Madinah, min auladi Yaqub alaihi salamu, keturunan atau anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam, fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berada di zaman Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru, ingatlah oleh kalian, nikmati, akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat kepada kalian. Ay ala abaikum, maksudnya kepada nenek moyang kalian. Minal inja'i min fir'auna, minal inja'i min fir'auna, diantaranya selamat dari kejaran Fir'aun. Wa falakil bahri, dan terbelahnya lautan. Wa tajlilil ghamami fitihi, dan naungan awan di bukit Tih. Wa inzalil manni wassalwa fihi, dan diturunkan makanan, lauk pauk dan yang manis-manis padanya. Wa i'ta'il hajari alladzina kana karasir rajuli, isqihim ma sya'u minal ma'i mata aradu, dan memberikan batu yang adalah dia itu seperti kepala seorang lelaki yang dapat memberikan air kepada mereka seukuran atau sebanyak mereka mau. Mata arodu, kapanpun mereka inginkan. Mata arodu, kapanpun mereka inginkan. Wa i'ta'i amudin minan nuri, dan memberikan tiang daripada cahaya, liyudi'a lahum bil laili, agar dapat memberikan penerangan kepada mereka di waktu malam.
wa ja'li ru'usihim la tatasa'asu. Gus ada itu ya Gus, kamus Gus. Enggak ada. Oh, ya. Dan menjadikan kepala para mereka tidak apa? Tidak apa, Pak Ali? Tidak berantakan. Rambut mereka dijadikannya tidak berantakan. Ya. Wa ja'li ru'usihim la tatasa'asu, dan menjadikan rambut-rambut mereka tidak berantakan, tidak kucel kali ya, kusut. Wasiyabihim la tabla, dan pakaian mereka tidak binasa, tidak hancur. Wa ja'lihim anbiya'a wa mulukan, dan menjadikan mereka para nabi dan raja-raja. Ba'da an kanu abidan lil kibti, setelah mereka menjadi hamba sahaya bagi satu golongan kibti. Wa inzalil kutubil azimati allati ma anzalahallahu ta'ala ala ummatin siwahum, dan menurunkan kitab-kitab yang besar yang tidak Allah turunkannya kepada umat selain mereka. Maksudnya aqimu bisyukri tilkan ni'mati, laksanakan, kerjakan oleh kalian dengan mensyukuri nikmat-nikmat itu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah oleh kalian dengan janjiku. Maksudnya aufu bima amartukum bihi minat ta'ati. Maksudnya aufu, penuhilah oleh kalian bima amartukum, dengan apapun yang aku perintahkan kalian, bihi, dengannya, minat ta'ati, daripada perbuatan-perbuatan taat. Wa nahaitukum anhu minal ma'asi, dan aku larang kalian daripadanya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minal wafa'i bil amri al imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diantara memenuhi dengan perintah itu adalah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufi bi ahdikum, maka pasti aku penuhi janji kalian. Maksudnya arado ankum, aku ridho dari kalian. Wa udkhilkumul jannata, dan aku masukkan kalian ke surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku maka takutlah kalian kepadaku. Fima tu'tuna wa tatrukuna, pada apapun yang kalian kerjakan dan kalian tinggalkan. Pada apapun yang kalian kerjakan dan kalian tinggalkan. Wa'lam anna kullaman kana khawfuhu fid dunya ashadda kana amnuhu yaumal qiyamati aksara wabil aksi.
Wa'lam, dan ketahuilah, anna kullaman, bahwasannya setiap orang, kullaman, setiap orang, kana khaufuhu fid dunya asadda, yang adalah dia di dunia lebih takut, kana amnuhu yaumal qiyamati aksara, maka keamanan baginya di hari kiamat itu lebih banyak. Wabil aksi, dan sebaliknya. Ruwiya annahu yunadi munadin yaumal qiyamati. Ruwiya, telah diriwayatkan, annahu, bahwasannya, yunadi, menyeru, munadin, oleh orang yang menyeru, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, la ajma'u ala abdi, aku tidak menghimpun atas hambaku, khaufaini, dua rasa takut, wala amnaini, dan tidak pula dua rasa aman. Man ammanani fid dunya khawwaftuhu yaumal qiyamati, siapa orang yang merasa aman dariku di dunia, aku akan kasih rasa takut kepadanya di hari kiamat. Wa man khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamati, dan siapapun yang takut kepadaku di dunia, niscaya aku kasih rasa aman kepadanya di hari kiamat. Dah. Ya, sekarang kita masuk tafsir surah Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israila, wahai Bani Israel. Isra itu ada yang mengartikan Isra abdun il Allah, maka berarti artinya Israel itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga Isra sopwah il Allah, artinya sopwah itu pilihan Allah, hamba Allah atau pilihan Allah. Tapi di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Tafsiri bil Ma'sur, li Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti, beliau meriwayatkan sebuah hadis, asalnya Nabi Yakub dikasih nama Israel, ya. Ini kita masih bahas kalimat Israel, ya. Asalnya Nabi Yakub dapat nama Israel itu begini. Kurang lebih ceritanya, pada saat itu Nabi Yakub sedang sakit lah, ya. Pada saat itu Nabi Yakub sedang sakit. Terus Nabi Yakub diobatin oleh malaikat. Ya, diobatin oleh malaikat. Entah sakitnya apa, yang jelas sakit, terus diobatin oleh malaikat. Karena Nabi Yakub itu orangnya kuat, keker, perkasa,
Ya. Terus apa lagi? Keker, perkasa, terus apa lagi? Sterek. Cara pengobatannya pada saat itu beda dengan sekarang ya. Pada saat itu cara pengobatannya mesti dibanting. Ya. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam dibanting sama malaikat. Tapi karena Nabi Yakub itu orangnya tinggi, gede, perkasa, keker, sterek, nggak apa-apa. Ya. Dan akhirnya sembuh. Terus kata Nabi Yakub kepada malaikat, bahasanya gini, dibanting, terus malaikat udah selesai mau pergi, kata Nabi Yakub, ntar dulu, jangan pergi dulu. Lu kasih gua nama dulu, apa nama gua nih sekarang? Kasih nama yang lain selain Yakub. Kata malaikat, ya udah, lu gua kasih nama Israil, gitu. Nah itu diantaranya sejarah tentang Nabi Yakub dapat nama Israil. Kurang lebih begitu ceritanya, ya. Ceritanya begitu. Kemudian Israil, tadi saya katakan Isra Abdun Allah. Isra Abdun artinya hamba, Allah berarti hamba Allah. Maka ini berarti menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Lain kalau sebaliknya, Abdus Syaiton, Abdul Hawa. Abdus Syaiton berarti hambanya Abdul Hawa berarti hambanya nafsu yang tidak baik. Abdullah. Ada lagi Safwatullah, pilihan Allah. Hamba yang Allah pilih, yang Allah kehendaki untuk menjadi hamba yang terbaik. Safwatullah. Itu diantaranya kalimat Israil. Ada lagi begini diantaranya masih tentang Israil. Kenapa dipanggilnya ya Bani Israil, bukan ya Bani Yakub? Paham? Jadi di antara beberapa nabi yang punya namanya dua, itu Nabi Yakub, yaitu Yakub dan Israil. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, sebetulnya banyak ya. Nama Nabi Muhammad itu sebetulnya banyak. Tapi di dalam tafsir itu jelaskan beliau punya nama dua, Muhammad dan Ahmad. Yakub dan Israil, Muhammad dan Ahmad. Isa dan Al-Masih. Ya, Isa dan Al-Masih. Yunus dan Zunnun. Ilyas dan Zulkifli. Nah, ini 5 nabi yang punya namanya dua. Ya, menurut hadis itu. Ya, menurut tafsir itu sebetulnya Nabi Muhammad itu punya namanya banyak. Nah, sekarang kenapa keturunan Nabi Yakub dipanggilnya ya Bani Israil? Wahai keturunan Israil. Bukan wahai keturunan Yakub. Kenapa? Nah, ini dia. Alasannya, makna Israil dengan makna Yakub itu lebih baik makna Israil. Sehingga ketika disebut ya Bani Israil, itu berarti menunjukkan keturunan-keturunan orang yang baik. Gitu. Ketika seorang bapak mulia, maka otomatis anak dan keturunannya pun menjadi mulia. Ya. Dan sebaliknya, bisa juga kalau bapaknya keturunannya kurang baik, otomatis anak dan keturunan pun menjadi kurang baik. Padahal nggak mesti begitu, ya. Padahal nggak mesti apa?
Nggak mesti begitu, tapi emang seperti itu gitu ya. Makanya ada istilah apa tuh? Ada, ingat gak di nyanyian Iwan Fals tuh? Mencoreng muka bapak. itu ya. Jadi emang begitu. Ya, jadi anak itu bisa apa? Bisa dipengaruhi oleh keturunan bapaknya atau nenek moyangnya. Iya. Ya sama, nenek juga iya. Kalau keturunan bapaknya di atasnya baik dan orang kenal itu baik, ke bawah akan menjadi orang baik. Dikenalnya gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau keturunan bapak moyangnya dari atas jelek, otomatis biasanya ke bawah juga akan menjadi jelek. Dalam tanda kutip jelek, bukan orangnya, orang menilainya juga bapak moyang lo aja nggak bener dulu. Wah, gitu. Paham gak maksudnya? Iya, gitu. Padahal belum tapi emang seperti itu yang berlaku di masyarakat. Di masyarakat yang berlaku emang begitu. Gitu ya. Yang berlaku di masyarakat emang begitu. Gitu. Contohnya gini, contoh secara untuk saya pribadi lah ya, saya pribadi. Mungkin orang tua saya, bapak saya itu termasuk pernah mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat sekitarnya pada saat itu. Ya, pada saat itu dinilainya itu bapak saya itu apa ya? Ini bukan cerita keburukan bapak saya, bukan ya. Jadi bahwa akhirnya pun kena gitu ya. Jadi dinilainya bapak saya itu orang yang kurang baiknya karena orang yang suka menikah. Makanya istrinya lebih dari satu. Tapi ketika masyarakat sekitar ada salah satu dari anaknya yang mungkin menurut mereka itu baik, itu bisa merubah citra, ya, bisa merubah citra masyarakat setempat ke bapak saya. Akhirnya berubah, pencitraan itu jadi berubah, yang tadinya kurang baik menjadi baik. Jadi bisa berubah ya. Akibat bapak moyang kita, nenek moyang kita yang tadinya kurang baik, ketika kita sebagai keturunan yang menjadi baik, insya Allah penilaian itu pun bisa berubah. Tapi yang jelas masyarakat itu kadang-kadang apa? Memberlakukan jelek baiknya keturunan nenek moyang dari atas ke bawah. Tapi itu bisa berubah ya, bisa apa? Bisa berubah. Jadi anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari bapaknya. Makanya anak dalam bahasa Arab itu ibnun atau bintun. Ibnun itu anak laki-laki, bintun anak perempuan. Berasal dari kalimat yang sama, bana. Bana itu membangun. Bana itu apa? Membangun. Makanya anak itu mabniun anil abi, yang dibangun dari bapaknya. Ya, kalau bapaknya baik, anaknya juga baik. Bapaknya kurang baik, anaknya juga kurang baik. Tapi itu tidak selamanya bisa berubah ya. Tergantung kitanya. Ketika posisi kita sebagai anak bisa merubah penilaian masyarakat ke bapak kita kurang baik, bisa menjadi, bahkan juga sebaliknya ya, yang tadinya bapak kita keturunannya baik, karena kelakuan kita sebagai anak atau anak yang lain tidak baik, menjadi tidak baik. Jadi semuanya bisa berubah ya. Tapi yang jelas anak itu dipengaruhi oleh bapaknya baik, anaknya baik, bapaknya nggak baik, anaknya juga nggak baik. Bisa dipengaruhi begitu. Tapi sekali lagi itu semua bisa berubah. Nah, jadi disebut Bani Israel bukan Bani Yakub, karena kalimat Israel dengan kalimat Yakub masih lebih baik Israel. Disebutnya makanya ya Bani Israel.
Terus ayat ini ditujukan, khitobun, ditujukan. Berarti kalau ditujukan apa bahasanya? Ya, untuk diperuntukkan. Diperuntukkan. Ayat ini diperuntukkan, ditujukan kepada sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Pada saat Nabi kita Muhammad SAW masih ada. Jadi kata ayat ini kepada keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya, ayat ini ditujukan kepada siapa? Keturunan Nabi Yakub alaihis, yang pada saat itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jauh ya. Dari zaman Nabi Yakub ke Nabi Muhammad itu jauh. Jadi ketika itu orang-orang Yahudi yang keturunan Nabi Yakub yang berada di zaman Rasulullah SAW, kata ayat itu begini, Hai Bani Israel, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Uzkuru, bersyukur kalian kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, yang telah aku kasih nikmat kepada kalian. Gitu. Sekalipun ayat ini memang ditujukan kepada anak-anaknya atau keturunan-keturunannya Nabi Yakub, tapi bisa juga ditujukan kepada seluruh umat Islam. Bisa, ya, bisa. Dalam istilah tafsir ada namanya umumul lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat itu diperuntukkan dilihat dari keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya, gitu. Memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu hidup di zaman Rasulullah. Jadi disuruh ngapain ayat ini kepada orang Yahudi itu? Disuruhnya bersyukur, gitu ya. Di ayat ini disebutnya nikmati, satu nikmatku, tapi maksudnya banyak. Nah, ini bagian dari pelajaran balaghah nih. Dalam pelajaran balaghah itu disebut satu maksudnya banyak, atau sebaliknya disebut banyak maksudnya satu. Nah, ini dia contoh ayat. Coba ini sama kayak kita gini. Kita kadang-kadang nyuruh anak kita kalau ada kucing, coba tuh kucing pukul. Kucing